Rudal adalah senjata modern yang dirancang untuk menyerang target dari jarak jauh dengan akurasi yang sangat tinggi. Rudal juga dapat diluncurkan dari berbagai media, seperti kendaraan darat, kapal perang, kapal selam, atau pesawat tempur. Beberapa rudal digunakan untuk menyerang target di medan perang secara langsung, tapi ada juga rudal yang dirancang untuk menghancurkan area yang luas, bahkan bisa membawa hulu ledak nuklir. Dalam perkembangan teknologi militer saat ini, berbagai negara mulai berlomba-lomba dalam mengembangkan rudal tercepat, terjauh, bahkan mematikan. Dan berikut ini adalah daftar 25 rudal paling mematikan di dunia saat ini, berdasarkan daya hancur, kecepatan, jangkauan, serta kemampuan menghindari sistem pertahanan. 25. Harpoon Block 2. Harpoon Block 2+ER adalah versi terbaru dari rudal anti kapal buatan Boeing. Rudal ini dirancang untuk meningkatkan jangkauan, akurasi, dan daya hancur. Rudal ini menggunakan sistem pemandu radar aktif dan GPS inersia, sehingga bisa menyerang kapal permukaan dan target di dekat pantai dengan sangat presisi. Versi Block 2+ER memiliki jangkauan lebih dari 248 km. Ini 2 kali lipat lebih jauh dibanding versi sebelumnya. Jarak sejauh ini dicapai berkat mesin turbojet terbaru dan efisiensi bahan bakar yang ditingkatkan. Rudal Harpoon juga punya data link 2 arah yang bisa menerima pembaruan target saat masih terbang menuju sasaran. Fitur ini penting untuk menyerang target yang bergerak atau berpindah tempat. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 221 kg, sehingga cukup kuat untuk menghancurkan kapal perang ukuran sedang, seperti fregat atau kapal logistik besar. Harpoon Block 2+ER bisa diluncurkan dari kapal perang, pesawat tempur, kapal selam, atau dari peluncur darat. Rudal ini juga terbang rendah mengikuti permukaan laut agar sulit dideteksi radar musuh. Dengan kombinasi jangkauan jauh, navigasi canggih, dan kemampuan serangan dari berbagai media, Harpoon Block 2+ER sangat mematikan jika digunakan dalam operasi militer maritim modern. (24) Nasr HTF-9. Nasr HTF-9 adalah rudal balistik taktis jarak pendek milik Pakistan. Rudal ini dikembangkan untuk menghadapi ancaman dari India, terutama doktrin serangan cepat atau Cold Start doktrin milik militer India. Nasr juga dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir berdaya ledak rendah, dengan tujuan memberikan respon cepat terhadap invasi konvensional di wilayah perbatasan. Nasr memiliki jangkauan sekitar 90 km dan menggunakan sistem peluncuran mobil berbasis kendaraan. Rudal ini juga bisa diluncurkan dalam waktu singkat dan diarahkan dengan presisi tinggi, berkat sistem pemandu inersia canggih. Nasr dapat diluncurkan dalam satu paket berisi 4 rudal sekaligus dari satu peluncur. Desain ini memungkinkan serangan beruntun terhadap target seperti konsentrasi pasukan, pangkalan militer, atau kendaraan tempur musuh. Rudal ini adalah bagian dari strategi pencegahan menyeluruh, dari serangan dalam skala kecil maupun besar. Pakistan juga menyatakan bahwa Nasr akan digunakan sebagai senjata nuklir taktis untuk mempertahankan wilayahnya dari agresi darat. Uji coba rudal Nasr sudah dilakukan sejak tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan dalam akurasi, mobilitas, dan sistem kendali. Militer Pakistan menganggap Nasr sebagai elemen penting untuk menyeimbangkan keunggulan konvensional militer dengan India, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa Pakistan siap menggunakan senjata nuklir dalam skenario perang terbatas. (23) Rodong 1. Rodong 1 adalah rudal balistik jarak menengah buatan Korea Utara. Rudal ini dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai versi modifikasi dari rudal Scud buatan Uni Soviet dan rudal Nodong yang dikembangkan secara lokal. Rodong 1 memiliki jangkauan antara 1.200 hingga 1.500 km, cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Korea Selatan dan sebagian besar wilayah Jepang. Rodong 1 juga menggunakan bahan bakar cair dan sistem peluncur bergerak, membuatnya lebih sulit dilacak dan lebih cepat dalam persiapan peluncuran. Rudal ini bisa membawa hulu ledak konvensional atau nuklir dengan bobot sekitar 1 ton, dan menggunakan sistem pemandu berbasis inersia dengan akurasi yang masih rendah,
diperkirakan memiliki deviasi target hingga 1-2 km. Peluncuran pertama Rodong 1 dilakukan secara rahasia, dan keberadaannya baru dikonfirmasi oleh intelijen Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1995. Rudal ini menjadi bagian penting dari strategi penangkalan nuklir Korea Utara, terutama terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Timur. Meskipun tergolong rudal generasi lama, Rodong 1 masih dipertahankan oleh militer Korea Utara karena jumlahnya yang besar, kemampuannya membawa hulu ledak nuklir, dan potensinya untuk mengacaukan stabilitas regional. Beberapa analis militer menyebut bahwa Rodong 1 juga dijadikan alat diplomasi tekanan oleh Pyongyang dalam negosiasi nuklir dengan negara-negara Barat. Horamsyah 4. Horamsyah 4 adalah rudal balistik jarak menengah milik Iran yang diumumkan pada tahun 2023. Rudal ini merupakan versi terbaru dari seri Horamsyah yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Iran. Horamsyah 4 memiliki jangkauan maksimum hingga 2000 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 1500 kg, termasuk hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini menggunakan bahan bakar cair dengan mesin generasi baru bernama Arfan, yang memungkinkan rudal mencapai kecepatan tinggi dan lintasan yang fleksibel. Berbeda dari versi sebelumnya, Horamsyah 4 juga didesain dengan teknologi jejak radar yang rendah, sehingga lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Iran menyatakan bahwa rudal ini dapat diluncurkan dalam waktu singkat dan mampu meluncur di luar atmosfer sebelum kembali menyerang target dengan akurasi tinggi. Sistem kendalinya dilengkapi dengan unit panduan inersia canggih yang dikembangkan secara lokal. Horamsyah 4 dirancang sebagai bagian dari strategi pertahanan dan penangkalan Iran terhadap potensi agresi dari negara-negara musuh, terutama Amerika Serikat dan Israel. Dengan jangkauan 2000 km, rudal ini dapat menjangkau sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut. Beberapa analis menyebut rudal ini sebagai simbol kemajuan teknologi militer Iran, karena mampu digerakkan secara cepat menggunakan peluncur berbasis truk dan dipersiapkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kehadiran rudal ini juga memperkuat posisi Iran sebagai kekuatan rudal regional yang sulit diabaikan oleh lawan-lawannya. LoRa. LoRa, singkatan dari Long Range Artillery, adalah rudal balistik taktis presisi tinggi yang dirancang untuk menghancurkan target strategis di darat dengan kecepatan tinggi dan akurasi luar biasa. LoRa memiliki jangkauan operasional kota hingga 450 km, dan mampu mencapai target dalam waktu kurang dari 10 menit setelah peluncuran. LoRa juga menggunakan sistem pemandu inersia yang dikombinasikan dengan GPS, sehingga akurasinya sangat tinggi dengan deviasi hanya beberapa meter dari target. Rudal ini membawa hulu ledak seberat sekitar 450 kg, yang bisa berupa hulu ledak fragmentasi atau penetrator untuk menghancurkan bunker, fasilitas komando, atau infrastruktur militer penting. Rudal ini bisa diluncurkan dari peluncur darat berbasis truk atau dari kapal laut, sehingga sangat fleksibel dan mudah dipindahkan. Sistem peluncurannya juga dirancang untuk siap tembak dalam waktu singkat, dengan kemampuan fire and forget, artinya tidak perlu kendali lanjutan setelah peluncuran. LoRa pertama kali diuji coba pada pertengahan tahun 2000 dan sejak itu digunakan oleh beberapa negara, termasuk Azerbaijan. Rudal ini juga dianggap sebagai kombinasi antara presisi senjata jelajah dan kecepatan rudal balistik, yang menjadikan rudal ini sebagai alat serangan strategis jarak menengah yang sangat mematikan. ETACMS. ETACMS, atau Army Tactical Missile System, adalah rudal balistik taktis buatan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Rudal ini dirancang untuk menyerang target penting di belakang garis musuh, seperti pusat komando,
sistem pertahanan udara, lapangan udara, dan konsentrasi pasukan. ATACMS memiliki jangkauan antara 160 hingga 300 km, tergantung pada varian. Rudal ini diluncurkan dari sistem peluncur roket MLRS dan HIMARS, menggunakan pemandu inersia dan GPS, yang memberikan akurasi tinggi dengan deviasi target hanya beberapa meter. Rudal ini juga dapat membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak fragmentasi konvensional atau submunisi dan anti kendaraan. Salah satu keunggulan utama rudal ini adalah kemampuannya menyerang sasaran dalam waktu singkat dan dari jarak aman, tanpa perlu memasukkan pasukan ke wilayah berbahaya. Kecepatan terbangnya yang supersonik juga membuatnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan musuh. Rudal ini juga telah digunakan dalam berbagai konflik oleh militer Amerika Serikat, termasuk dalam Perang Teluk dan Perang Irak. Saat ini, varian terbarunya digantikan oleh rudal presisi strike misil, yang memiliki jangkauan lebih jauh dan teknologi lebih modern. Fateh 110. Fateh 110 adalah rudal balistik taktis jarak pendek buatan Iran yang dikembangkan oleh Organisasi Industri Dirgantara Iran. Rudal ini menggunakan bahan bakar padat, sehingga bisa diluncurkan lebih cepat dan membutuhkan waktu persiapan yang singkat. Dengan jangkauan antara 250 hingga 300 km, Fateh 110 dirancang untuk menyerang target taktis seperti pangkalan militer, radar, dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal ini diluncurkan dari kendaraan peluncur mobil dan dilengkapi sistem pemandu inersia serta GPS, sehingga memberikan tingkat akurasi yang tinggi. Deviasi targetnya juga diperkirakan hanya beberapa puluh meter, jauh lebih akurat dibanding rudal-rudal Iran generasi sebelumnya. Fateh 110 membawa hulu ledak konvensional seberat sekitar 700 kg, dan memiliki kecepatan terbang supersonik. Iran juga telah mengembangkan berbagai varian dari rudal ini, termasuk versi anti kapal dan versi dengan manuver akhir untuk menghindari sistem pertahanan udara. Salah satu varian pentingnya adalah Fateh 333, yang memiliki sistem pemandu lebih canggih dan akurasi lebih tinggi. Ada juga varian Zulfikar, yang merupakan pengembangan lanjutan dari media Fateh, dengan jangkauan lebih jauh hingga setengah dari 1000 km. Beberapa versi juga dilengkapi sistem kontrol untuk mengubah arah saat fase terminal, sehingga lebih sulit dicegat. Fateh 110 sering ditampilkan dalam latihan militer Iran dan parade militer sebagai simbol kekuatan domestik Iran dalam bidang rudal presisi. Produksi lokal dan teknologi bahan bakar padat menjadikan rudal ini sebagai senjata siap pakai dalam kondisi darurat tanpa memerlukan perawatan yang rumit. Rudal ini juga dianggap sebagai komponen utama dalam strategi pertahanan Iran, yang mengandalkan rudal-rudal presisi sebagai pengganti superioritas udara. Dalam skenario konflik regional, Fateh 110 dan variannya diproyeksikan menjadi senjata utama untuk serangan cepat terhadap fasilitas militer musuh, terutama di wilayah Teluk dan perbatasan barat Iran. BrahMos 2. BrahMos 2 adalah rudal jelajah hipersonik generasi baru yang sedang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia melalui perusahaan patungan BrahMos Aerospace. Rudal ini dirancang sebagai penerus dari BrahMos generasi pertama yang terkenal sebagai rudal jelajah supersonik tercepat di dunia. BrahMos 2 ditargetkan mampu mencapai kecepatan Mach 8, atau 8 kali kecepatan suara, menjadikannya salah satu rudal tercepat dalam sejarah modern. BrahMos 2 menggunakan teknologi mesin scramjet untuk mencapai kecepatan hipersonik di atmosfer. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi seperti kapal induk, pangkalan militer, dan sistem pertahanan udara canggih. Dengan kecepatan ekstrim, rudal ini sangat sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara lawan. Jangkauan operasional rudal ini diperkirakan mencapai 300 hingga 1000 km,
tergantung pada media peluncur dan profil penerbangan. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai media, termasuk pesawat tempur, kapal perang, peluncur darat, dan kemungkinan dari kapal selam di masa depan. BrahMos 2 juga membawa hulu ledak seberat sekitar 200 hingga 250 kg, baik konvensional maupun hulu ledak presisi. Proyek ini merupakan bagian dari ambisi India untuk memiliki sistem senjata hipersonik yang bisa menandingi kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Para insinyur di India dan Rusia menghadapi tantangan besar dalam pengembangan material tahan panas dan sistem kendali saat melesat di kecepatan hipersonik. Untuk itu, BrahMos 2 sedang menjalani serangkaian uji terowongan angin dan simulasi panas, untuk memastikan stabilitas aerodinamis dan akurasi rudal dalam kecepatan ekstrim. Jika pengembangan berjalan sesuai jadwal, BrahMos 2 tidak hanya memperkuat posisi India dalam persenjataan hipersonik global, tetapi juga membuka jalan ekspor ke negara-negara sekutu India di Asia dan Timur Tengah. Dengan kemampuan manuver di fase terminal, rudal ini akan menjadi ancaman nyata bagi kapal perang dan sistem pertahanan canggih lawan. DF-26. DF-26 adalah rudal balistik jarak menengah buatan Tiongkok yang dikembangkan oleh pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat. Rudal ini juga memiliki jangkauan operasional sekitar 4.000 km, dan mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Karena jangkauannya yang luas, rudal ini dapat menyerang target di wilayah Guam, Jepang, India, dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. DF-26 dijuluki sebagai pembunuh kapal induk, karena kemampuannya untuk menyerang kapal perang besar dengan presisi tinggi. Rudal ini juga dapat diluncurkan dari peluncur mobil berbasis truk, sehingga mudah dipindahkan dan sulit dideteksi. Sistem pemandu inersia dan GPS memungkinkan rudal ini mencapai target dengan deviasi hanya beberapa puluh meter saja. Hulu ledak rudal ini bisa diganti-ganti antara jenis konvensional dan nuklir yang memberi fleksibilitas tinggi dalam operasi tempur. Selain itu, rudal ini juga diyakini mampu melakukan serangan ke darat dan ke laut dengan satu media yang sama. DF-26 mulai diperkenalkan secara resmi dalam parade militer tahun 2015 dan langsung menarik perhatian dunia. Keberadaannya dianggap sebagai bagian dari strategi anti-akses dan area denial Tiongkok, untuk menghalangi intervensi militer asing di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Secara teknis, rudal ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dan mampu diluncurkan dalam waktu singkat. Dengan bahan bakar padat, waktu persiapan peluncurannya sangat cepat dibandingkan rudal bahan bakar cair. Hal ini membuat DF-26 ideal untuk serangan mendadak terhadap target bernilai tinggi. Analis militer menyebut rudal ini sebagai simbol pergeseran kekuatan militer Asia, karena memungkinkan Tiongkok memperluas jangkauan serangan tanpa harus mengandalkan kekuatan udara atau laut. Kombinasi antara jangkauan jauh, mobilitas tinggi, dan kemampuan nuklir menjadikan DF-26 sebagai elemen kunci dalam doktrin militer strategis Tiongkok. Shaurya. 1, 2, 5 seconds. Shaurya adalah rudal balistik taktis jarak menengah buatan India yang dikembangkan oleh Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan. Rudal ini merupakan versi darat dari rudal peluncur kapal selam dari India, dan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional dengan kecepatan yang sangat tinggi. Shaurya juga memiliki jangkauan sekitar 800 hingga 2000 km, tergantung pada bobot muatan yang dibawa. Rudal ini menggunakan bahan bakar pada 2 tahap dan dapat melesat hingga kecepatan Mach 7, atau 7 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan hipersonik dan lintasan rendah seperti rudal jelajah, Shaurya sangat sulit dideteksi radar dan hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara biasa. Shaurya juga dapat diluncurkan dari peluncur vertikal berbasis darat, dan dapat dipindahkan secara cepat.
Rudal ini membawa hulu ledak seberat sekitar setengah ton, dan menggunakan sistem pemandu inersia serta GPS untuk menghasilkan tingkat akurasi tinggi, dengan deviasi target hanya beberapa meter saja. Rudal ini pertama kali diuji coba secara sukses pada tahun 2008, rudal ini juga terus disempurnakan dan kini telah dinyatakan siap operasional. Shaurya dianggap sebagai bagian penting dari kekuatan penangkal nuklir India, terutama dalam konteks serangan balik cepat jika India diserang lebih dulu. Keunggulan utama Shaurya terletak pada kecepatan, akurasi, dan kemampuan manuver di fase terminal. Rudal ini juga memiliki desain yang tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi saat fase terbang, sehingga cocok untuk peluncuran cepat dalam kondisi perang. Storm Shadow. Storm Shadow adalah rudal jelajah jarak jauh buatan Inggris dan Prancis yang dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dengan presisi dari jarak aman. Dengan jangkauan sekitar 250 hingga 550 km, Storm Shadow diluncurkan dari pesawat tempur seperti Typhoon, Rafale, dan F-35. Rudal ini juga menggunakan sistem pemandu gabungan, termasuk GPS, pemandu inersia, dan sistem pencitraan inframerah untuk mengenali target secara otomatis pada fase akhir. Hulu ledak rudal ini menggunakan tipe Broad, yaitu hulu ledak 2 tahap yang mampu menembus beton lalu meledak di dalam target. Berat hulu ledak ini sekitar 450 kg. Storm Shadow bisa terbang rendah mengikuti kontur permukaan tanah untuk menghindari radar musuh. Dengan kecepatan subsonik, serta desain siluman dan jalur terbang rendah membuatnya sangat sulit dideteksi dan dicegat. Akurasi rudal ini juga sangat tinggi, dengan deviasi target hanya beberapa meter saja. Rudal ini telah digunakan oleh Inggris dan sekutunya dalam berbagai konflik militer, termasuk di Irak, Suriah, dan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Dalam semua operasi tersebut, rudal ini terbukti efektif untuk menghancurkan depot senjata, pangkalan militer, jembatan, dan fasilitas penting lainnya. Storm Shadow juga dianggap sebagai salah satu rudal jelajah udara ke darat paling canggih di dunia. Dengan kombinasi teknologi presisi, jangkauan jauh, dan kemampuan siluman, rudal ini menjadi andalan NATO untuk serangan jarak jauh dari udara terhadap target strategis. Iskander M. Iskander M adalah rudal balistik taktis jarak pendek buatan Rusia, yang dikembangkan oleh perusahaan KAB, Mesinostroyenia. Rudal ini juga digunakan untuk menghancurkan target militer penting seperti sistem pertahanan udara, pangkalan, lapangan udara, dan infrastruktur strategis musuh. Iskander M memiliki jangkauan sekitar 500 km dan membawa hulu ledak seberat sekitar 700 kg. Rudal ini juga menggunakan bahan bakar pada 2 tahap, dan diluncurkan dari kendaraan peluncur mobil, sehingga sangat fleksibel dan cepat dalam penyebarannya. Dengan sistem pemandu inersia dan GPS, ditambah kemampuan manuver tinggi saat fase terminal, rudal ini sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Iskander M mampu membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional, termobarik, anti-bunker, hingga nuklir. Rudal ini juga dapat dikombinasikan dengan rudal jelajah R-500, yang diluncurkan dari sistem peluncur yang sama, memberi fleksibilitas serangan dalam berbagai medan dan situasi. Rudal ini mulai digunakan oleh militer Rusia sejak tahun 2006, dan telah menjadi bagian penting dari strategi penangkalan dan serangan cepat Rusia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Iskander M telah digunakan dalam konflik di Georgia, Suriah, dan Ukraina untuk menyerang target strategis dengan presisi tinggi. Dalam sistem operasionalnya, satu unit peluncur Iskander M dapat membawa 2 rudal sekaligus dan meluncurkannya secara berurutan dalam waktu singkat. Rudal-rudal ini juga dapat diprogram untuk menyerang target yang berbeda dengan sudut dan jalur tembak yang bervariasi, membuatnya sangat sulit diprediksi dan dicegat. Militer Rusia juga menempatkan sistem Iskander M di wilayah strategis untuk memberi tekanan terhadap Eropa Timur dan NATO. Kemampuannya menyerang dengan sangat cepat, presisi tinggi,
serta membawa muatan nuklir, menjadikan rudal ini sebagai komponen kunci dalam kebijakan militer ofensif Rusia di era modern. Tomahawk Block 5. Tomahawk Block 5 adalah rudal jelajah jarak jauh buatan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh perusahaan Raytheon. Rudal ini digunakan untuk menyerang target darat dan laut dengan presisi tinggi dari jarak yang aman. Dengan jangkauan lebih dari 1.600 km, Tomahawk Block 5 dapat diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam. Rudal ini juga menggunakan sistem pemandu gabungan, termasuk GPS, pemandu inersia, dan sistem pencitraan di akhir penerbangan, sehingga bisa menghantam target dengan sangat akurat. Keunggulan utama dari Tomahawk adalah kemampuan yang bisa diperbarui saat terbang menggunakan komunikasi satelit. Artinya, target bisa diubah setelah rudal diluncurkan. Tomahawk Block 5 terdiri dari dua jenis. Pertama, Blok 5A, digunakan untuk serangan ke darat, dan kedua Blok 5B, memiliki kemampuan menyerang kapal permukaan. Keduanya membawa hulu ledak konvensional seberat sekitar 450 kg, dan terbang dengan kecepatan rendah mengikuti kontur medan untuk menghindari radar. Dengan desain siluman dan bisa bermanuver selama terbang, membuat rudal ini sangat sulit dideteksi maupun dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Selain itu, Tomahawk bisa diprogram untuk menghantam beberapa titik pada target, atau menyerang dari arah berbeda dalam satu waktu, membuat pertahanan musuh kebingungan. Tomahawk Block 5 mulai digunakan secara operasional oleh Angkatan Laut Amerika pada tahun 2021, menggantikan versi sebelumnya seperti Blok 3 dan Blok 4. Rudal ini juga telah digunakan dalam berbagai misi, termasuk di Irak dan Suriah, dan menjadi senjata andalan Amerika untuk serangan presisi dari laut. Agni 6. Agni 6 adalah rudal balistik antarbenua generasi terbaru yang sedang dikembangkan oleh India melalui Organisasi Riset Pertahanan Nasional. Rudal ini merupakan pengembangan lanjutan dari Agni 5, dan dirancang untuk memperkuat kemampuan penangkal nuklir India terhadap kekuatan besar seperti China dan Rusia. Rudal Agni 6 juga diperkirakan memiliki jangkauan antara 8.000 hingga 12.000 km, menjadikannya rudal terjauh yang pernah dibuat India. Dengan jangkauan ini, rudal tersebut mampu mencapai target di seluruh Asia, Eropa, hingga sebagian wilayah Amerika Utara. Agni 6 juga menggunakan bahan bakar pada 3 tahap dan sistem peluncur mobil, yang memudahkan pemindahan dan peluncuran secara cepat. Rudal ini dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak dalam satu rudal menggunakan teknologi MIRV, sehingga bisa menghantam banyak target berbeda secara bersamaan. Rudal ini diperkirakan mampu membawa 3-10 hulu ledak nuklir dengan daya hancur yang tinggi. Setiap hulu ledak bisa diarahkan ke target yang berbeda, sehingga membuat serangan lebih efektif dan sulit diantisipasi oleh sistem pertahanan musuh. Agni 6 juga masuk dalam strategi penangkal nuklir India yang mengandalkan serangan balasan cepat atau second strike. Walau belum diumumkan secara resmi ke publik,
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa uji terbang awal Agni 6 akan dilakukan dalam waktu dekat. Rudal ini juga diperkirakan akan disiagakan di bawah kendali Komando Strategis Nasional India dan jadi salah satu komponen kunci pertahanan negara tersebut. Dengan kecepatan hipersonik, akurasi tinggi, serta kemampuan membawa banyak hulu ledak dalam satu peluncuran, Agni 6 menunjukkan bahwa India telah memasuki jajaran negara dengan teknologi rudal antar benua modern yang sangat canggih. (11) Dark Eagle. Dark Eagle adalah rudal hipersonik terbaru milik Amerika Serikat yang dikembangkan untuk menghadapi ancaman dari Rusia dan Cina. Nama resminya adalah Long Range Hypersonic Weapon, atau senjata hipersonik jarak jauh. Rudal ini juga dirancang untuk melesat lebih dari Mach 5, yaitu 5 kali kecepatan suara, dan menghantam target bernilai tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Dark Eagle dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika, bekerja sama dengan lembaga pertahanan seperti DARPA dan perusahaan Lockheed Martin. Rudal ini juga diluncurkan dari peluncur darat dan dilengkapi dengan sistem hulu ledak luncur hipersonik, yang melesat di atmosfer dengan kecepatan dan manuver ekstrim. Jangkauan Dark Eagle diperkirakan lebih dari 2.800 km, memungkinkan rudal ini menyerang target di wilayah jauh tanpa harus menggerakkan pasukan ke garis depan. Sistem ini dirancang untuk menghindari radar, tahan terhadap gangguan sinyal, dan menyerang dengan akurasi yang sangat tinggi. Dark Eagle tidak membawa hulu ledak nuklir, namun daya hancurnya sangat besar karena kecepatannya yang luar biasa. Rudal ini juga diprogram untuk menghancurkan target seperti pangkalan militer, sistem pertahanan udara, peluncur rudal, dan pos komando musuh. Rudal ini mulai disebarkan di unit militer Amerika sejak tahun 2023, dan menjadi bagian dari strategi dominasi militer berbasis kecepatan dan presisi. Dengan teknologi hipersonik dan peluncur mobil, Dark Eagle memberi Amerika keunggulan dalam serangan cepat yang sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan lawan. Hwasong 18. Hwasong 18 adalah rudal balistik antar benua berbahan bakar padat, milik Korea Utara. Rudal ini pertama kali diuji coba pada bulan April 2023. Rudal ini adalah varian paling canggih dalam keluarga Hwasong dan menjadi puncak kemajuan teknologi rudal strategis Korea Utara saat ini. Berbeda dari versi sebelumnya yang memakai bahan bakar cair, Hwasong 18 menggunakan bahan bakar pada 3 tahap, sehingga membuat peluncurannya jauh lebih cepat, bisa dipindah-pindah dengan mudah, dan lebih sulit untuk dilacak. Rudal ini juga diluncurkan dari kendaraan peluncur besar jenis TEL yang bisa bergerak di berbagai medan. Rudal ini diperkirakan mampu menjangkau lebih dari 13.000 km, cukup untuk menyerang seluruh wilayah Amerika Serikat. Beberapa analis percaya, rudal ini juga dapat membawa beberapa hulu ledak sekaligus dengan menggunakan teknologi MIRV. Sehingga bisa menyerang banyak target berbeda dalam satu kali tembak. Korea Utara mengklaim rudal ini mampu menghindari sistem radar dan pertahanan udara modern seperti Aegis milik Amerika Serikat. Rudal ini juga diyakini dapat bermanuver saat masuk kembali ke atmosfer, sehingga sangat sulit untuk dicegat oleh rudal anti-balistik. Uji coba rudal ini menunjukkan bahwa Hwasong 18 terbang selama lebih dari 1000 detik, mencapai ketinggian sangat tinggi dan jatuh di laut. Rudal ini menunjukkan bahwa rudal tersebut bisa dikonfigurasi sebagai rudal balistik antar benua sungguhan, bukan sekadar uji teknis. Pengembangan Hwasong 18 juga menandai fase baru dalam program rudal Korea Utara. Dengan kemampuan bergerak, waktu peluncuran singkat,
dan potensi muatan nuklir ganda, rudal ini memperkuat posisi Korea Utara sebagai kekuatan nuklir yang harus diperhitungkan secara global. Sembilan, DFZF. DFZF adalah kendaraan luncur hipersonik milik Tiongkok, yang dirancang untuk menyerang target dengan kecepatan dan manuver ekstrim. DFZF bukan rudal biasa, melainkan hulu ledak meluncur hipersonik yang diluncurkan oleh rudal balistik jarak menengah seperti DF-12 atau DF-16. Setelah mencapai ketinggian tertentu, DFZF melepaskan diri dan meluncur di atmosfer dengan kecepatan lebih dari Mach 5, atau 5 kali kecepatan suara. DFZF juga mampu menyerang target sejauh 1.800 hingga 2.500 km, tergantung pada rudal peluncurnya. Karena terbang di lapisan atmosfer dengan jalur datar dan manuver tak terduga, DFZF sangat sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Kendaraan luncur ini dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir sehingga menjadikan rudal ini sebagai senjata strategis yang sangat berbahaya dan sulit dihadang. DFZF pertama kali diuji coba secara terbuka pada tahun 2014, dan mulai digunakan secara operasional oleh militer Tiongkok sejak 2019. Sistem ini kini menjadi bagian dari kekuatan roket strategis Tiongkok dan dianggap sebagai penyeimbang terhadap keunggulan teknologi militer Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa analis militer menyebut DFZF merupakan transisi Tiongkok menuju era senjata generasi baru, di mana kecepatan dan manuver lebih diutamakan dibanding ukuran atau daya ledak. Delapan, Kinzhal. Вот ебать это пизда нахуй! Ебать! Kinzhal adalah rudal hipersonik udara ke darat milik Rusia, yang diluncurkan dari pesawat tempur berkecepatan tinggi seperti MiG-31 dan Su-34. Rudal ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2018 sebagai bagian dari senjata strategis baru Rusia. Kinzhal merupakan varian modifikasi dari rudal balistik Iskander, yang dipasang pada pesawat sehingga memiliki fleksibilitas dan jangkauan yang jauh lebih luas. Setelah diluncurkan dari udara, rudal ini mampu melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 10, membuatnya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal modern. Jangkauan operasional Kinzhal diperkirakan mencapai 2.000 km, tergantung pada ketinggian dan kecepatan saat peluncuran. Rudal ini dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dengan bobot sekitar 500 kg, dan dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi seperti bunker pertahanan, pangkalan militer, dan kapal perang kelas besar. Rudal ini juga bisa mengubah arah di udara dan meluncur di jalur tak terduga, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Rudal ini mulai dikerahkan secara terbatas sejak 2019, dan telah digunakan oleh Rusia dalam konflik Ukraina. Hal ini membuat Kinzhal sebagai salah satu senjata hipersonik pertama yang digunakan dalam peperangan nyata. Para analis menilai bahwa meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan, keberadaan Kinzhal memperlihatkan pergeseran era senjata, dari kecepatan supersonik ke hipersonik. Rusia juga menggunakan rudal ini sebagai kekuatan baru, sekaligus sebagai alat tekanan dalam strategi militer dan diplomasi global.
7. Zirkon. Zirkon adalah rudal jelajah hipersonik buatan Rusia, yang dikembangkan untuk menyerang kapal perang dan target darat dengan kecepatan sangat tinggi. Rudal ini merupakan bagian dari program modernisasi militer Rusia, dan digadang sebagai salah satu senjata tercanggih di dunia saat ini. Zirkon dapat melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 8, atau 8 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan tersebut, rudal ini mampu menempuh jarak sejauh 1000 km hanya dalam beberapa menit saja. Hal ini membuat Zirkon sangat sulit dideteksi dan hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Rudal ini diluncurkan dari kapal perang, kapal selam, atau media peluncur baru yang kompatibel dengan sistem vertical launch system milik Rusia. Beberapa uji coba menunjukkan bahwa Zirkon berhasil diluncurkan dari fregat dan kapal selam kelas Yasen. Zirkon juga menggunakan bahan bakar scramjet dan terbang di ketinggian rendah hingga menengah, dengan kemampuan manuver selama penerbangan. Rudal ini mampu menghantam kapal induk, kapal penjelajah, serta target darat penting seperti pos komando atau instalasi radar strategis. Selain kecepatan ekstrim, Zirkon juga memiliki presisi tinggi dan daya hancur yang besar, terutama jika dilengkapi dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Keunggulan ini menjadikan Zirkon sebagai salah satu ancaman utama bagi kapal induk dan sistem pertahanan laut Amerika dan NATO. Rudal ini mulai masuk tahap operasional sejak awal 2024, dan menjadi bagian dari kekuatan tempur armada utara Rusia. Rudal ini juga memperkuat doktrin serangan cepat Rusia dan menjadi dominasi teknologi hipersonik di kawasan Kutub dan Atlantik Utara. Enam. Bulava. Bulava adalah rudal balistik antarbenua berbasis kapal selam milik Rusia, yang dirancang sebagai senjata utama kapal selam kelas Borei. Bulava memiliki jangkauan tembak sekitar 8.000 hingga 10.000 km, dan mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir, serta menggunakan teknologi MIRV, sehingga setiap hulu ledak bisa diarahkan ke target berbeda, serta membuat satu rudal ini sangat mematikan. Rudal ini juga menggunakan bahan bakar pada 2 tahap dan 1 tahap berbahan cair di bagian akhir, serta diluncurkan di bawah laut dari kapal selam. Peluncuran bawah laut memberi keunggulan dalam hal kejutan strategis, karena sulit dideteksi dan dilacak saat rudal keluar dari laut menuju atmosfer. Bulava memiliki kemampuan untuk bermanuver selama fase masuk kembali ke atmosfer, yang membuatnya lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal lawan. Selain itu, rudal ini dilengkapi dengan sistem penangkal anti-rudal seperti umpan palsu dan jalur terbang tidak terduga. Setelah mengalami beberapa kegagalan uji coba pada awal pengembangannya, Bulava akhirnya dinyatakan siap tempur dan mulai digunakan secara operasional oleh Angkatan Laut Rusia sejak tahun 2015.
Bulava juga menjadi andalan Rusia dalam kemampuan serangan nuklir dari laut, dan memperkuat posisi kapal selam nuklir sebagai platform penangkal strategis utama. Lima, Trident 2. Trident 2 adalah rudal balistik antar benua berbasis kapal selam, milik Amerika Serikat dan Inggris. Rudal ini merupakan bagian utama dari sistem penangkal nuklir strategis kedua negara, dan digunakan di kapal selam kelas Ohio milik Amerika serta Vanguard milik Inggris. Rudal ini juga memiliki jangkauan maksimum sekitar 12.000 km, dan mampu membawa hingga 12 hulu ledak nuklir, serta menggunakan teknologi MIRV, sehingga satu rudal bisa menghantam banyak target berbeda dalam satu peluncuran. Trident 2 menggunakan bahan bakar pada 3 tahap dan diluncurkan secara vertikal dari kapal selam. Setelah keluar dari air, rudal ini melesat keluar atmosfer sebelum memisahkan hulu ledaknya di fase masuk kembali, dan menghantam target dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan akurasi presisi. Sistem panduannya menggunakan gabungan antara GPS, sistem inersia, dan pembaruan data dari satelit selama terbang. Rudal ini juga memungkinkan untuk menghantam target dengan akurasi dalam radius kurang dari 100 meter, menjadikannya salah satu rudal balistik paling presisi yang pernah dibuat. Trident 2 juga dilengkapi fitur penghindaran terhadap sistem pertahanan rudal, seperti manuver luncur, pemisahan hulu ledak lebih awal, dan penggunaan umpan palsu untuk membingungkan radar lawan. Kapasitas destruktif Trident 2 bisa disesuaikan, dari hulu ledak daya rendah hingga daya tinggi, memberi fleksibilitas penggunaan dalam berbagai skenario serangan nuklir. Meskipun sangat kuat, rudal ini dirancang dalam doktrin serangan balasan atau second strike, bukan serangan pertama. Saat ini, Amerika Serikat dan Inggris terus memperpanjang masa pakai Trident 2 hingga tahun 2042, seiring dengan pengembangan rudal pengganti generasi terbaru. Empat, Minuteman 3. Minuteman 3 adalah rudal balistik antar benua berbasis darat milik Amerika Serikat. Rudal ini telah menjadi bagian utama dari kekuatan nuklir strategis Amerika sejak tahun 1970, dan ditempatkan di silo bawah tanah yang tersebar di beberapa bagian di Amerika Serikat. Rudal ini juga memiliki jangkauan hingga 13.000 km, dan menggunakan bahan bakar pada 3 tahap. Sistem ini memungkinkan peluncuran cepat tanpa proses pengisian bahan bakar, dan menjadikan rudal ini sangat siap dalam kondisi darurat. Minuteman 3 juga dapat membawa hingga 3 hulu ledak nuklir mandiri dengan teknologi MIRV. Saat ini,
Minuteman III menggunakan pemandu inersia digital dengan akurasi tinggi, sehingga mampu menyerang target strategis di mana saja yang ada di dunia dengan presisi yang sangat baik. Dalam hal pengamanan, rudal ini dilengkapi kode peluncuran, pelindung terhadap gangguan elektromagnetik, serta sistem komunikasi bawah tanah yang terhubung langsung ke komando militer tertinggi. Sistem ini memastikan peluncuran hanya bisa dilakukan dengan izin otoritas resmi tertinggi Amerika. Hulu ledak Minuteman III bisa dikonfigurasi untuk daya rendah atau tinggi, tergantung kebutuhan strategis. Saat masuk kembali ke atmosfer, kecepatan rudal ini bisa mencapai Mach 23, membuat rudal ini sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal musuh. Meskipun telah digunakan selama lebih dari 50 tahun, Minuteman III tetap menjadi tulang punggung kekuatan nuklir darat Amerika Serikat. Today's test launch used an intercontinental ballistic missile pulled randomly from a silo on Minot, which was then transported and reassembled at Vandenberg and launched by crew members from the 91st Missile Wing at Minot. The ICBM was equipped with a test re-entry vehicle and traveled approximately 4,200 miles to a test range near the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. ICBM test launches verify the accuracy and reliability of the weapon system, providing valuable data to ensure a safe, secure, and effective nuclear deterrent. Reporting from Vandenberg Air Force Base, I'm Senior Airman Shane Phipps. 3. DF-41. DF-41, atau Dongfeng 41, adalah rudal balistik antar benua milik Tiongkok yang menjadi rudal paling kuat dan paling jauh jangkauannya di antara rudal Tiongkok lainnya. Rudal ini dirancang sebagai kekuatan nuklir strategis Tiongkok untuk menyerang target di benua manapun, termasuk Amerika Serikat. DF-41 menggunakan bahan bakar pada 3 tahap, dan dapat diluncurkan dari silo bawah tanah maupun kendaraan peluncur mobile jenis TEL, sehingga membuatnya sulit dilacak dan bisa digerakkan ke lokasi peluncuran berbeda, dengan cepat dan rahasia. Rudal ini memiliki jangkauan antara 12.000 hingga 15.000 km, dan mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir mandiri dengan sistem MIRV, sehingga setiap hulu ledak bisa diarahkan ke target berbeda, serta meningkatkan efektivitas serangan hanya dengan satu peluncuran. Kecepatan rudal ini diperkirakan mencapai lebih dari Mach 25, dan dapat menembus sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Selain itu, DF-41 juga dapat membawa umpan palsu, dan sistem pengacau elektronik untuk mengelabui radar dan sistem pelacak musuh. Rudal ini memulai operasional secara penuh pada tahun 2017, dan merupakan kekuatan serangan balasan Tiongkok dalam doktrin nuklirnya. DF-41 dikembangkan oleh China Academy of Launch Vehicle Technology, dan menjadi salah satu rudal antar benua paling modern di dunia saat ini. Selain peluncuran dari darat, DF-41 juga dirancang untuk kompatibel dengan kereta peluncur tersembunyi. Dengan semua keunggulan itu, DF-41 memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan nuklir global yang benar-benar siap untuk pertempuran strategis jangka panjang. Dua, Avangard. Avangard adalah kendaraan luncur hipersonik strategis milik Rusia, yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan rudal lawan dengan kecepatan dan manuver ekstrim. Sistem ini tidak diluncurkan sebagai rudal mandiri, tetapi dibawa oleh rudal balistik antar benua seperti RS-26, atau rudal Sarmat. Setelah rudal pendorong mencapai ruang angkasa, Avangard akan lepas dan meluncur kembali ke atmosfer dengan kecepatan luar biasa, lebih dari Mach 20. Selama meluncur, kendaraan ini juga bisa bermanuver tajam dan mengubah arah secara acak. Selain itu, Avangard dapat membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak mencapai 2 megaton, yang cukup untuk menghancurkan target skala besar seperti kota, pangkalan militer, atau pusat komando musuh. Dengan kecepatan dan lintasan tak terduga, Avangard menjadi salah satu senjata nuklir paling berbahaya dalam era modern. Rusia menyatakan bahwa sistem ini sudah beroperasi sejak akhir tahun 2019, dan menjadi bagian dari doktrin serangan balasan strategis. Teknologi kendaraan luncur seperti Avangard menandai pergeseran paradigma dari rudal balistik konvensional ke sistem yang mampu bermanuver dalam atmosfer.
Hal ini memberi keunggulan taktis dan psikologis yang besar, karena senjata ini mampu menembus hampir semua sistem pertahanan rudal saat ini. Satu, RS-28 Sarmat. RS-28 Sarmat, dijuluki juga sebagai Satan II, adalah rudal balistik antarbenua generasi terbaru milik Rusia. Rudal ini dikembangkan untuk menggantikan rudal RS-26 Voyevoda, yang merupakan rudal buatan era Uni Soviet. Rudal ini juga dirancang sebagai senjata nuklir strategis paling kuat yang dimiliki Rusia saat ini. Rudal Sarmat memiliki jangkauan lebih dari 18.000 km, memungkinkan rudal ini mencapai target di mana saja yang ada di bumi, termasuk melalui jalur kutub selatan yang sulit diprediksi. Bobot totalnya mencapai 110 ton, dan mampu membawa hingga 15 hulu ledak mandiri dengan teknologi MIRV. Sarmat diluncurkan dari silo bawah tanah dan menggunakan bahan bakar cair 2 tahap. Setelah peluncuran, rudal ini bisa melepaskan hulu ledak konvensional atau kendaraan luncur hipersonik seperti Avangard, menjadikannya sangat fleksibel dan berbahaya. Rudal ini dirancang untuk menembus sistem pertahanan rudal paling canggih, dengan kemampuan membawa umpan palsu, sistem pengacau elektronik, serta hulu ledak yang bermanuver. Kecepatan ketika masuk ke atmosfer bisa mencapai lebih dari Mach 20. Uji coba sukses pertama dilakukan pada tahun 2022, dan Rusia menyatakan Sarmat akan menjadi tulang punggung kekuatan nuklir strategis mereka dalam beberapa dekade mendatang. Rudal ini juga menjadi simbol dari doktrin serangan balasan Rusia yang siap menghancurkan musuh secara total jika terjadi perang nuklir. Dengan daya hancur yang sangat besar, akurasi tinggi, dan sistem pengiriman fleksibel, RS-28 Sarmat juga dianggap sebagai salah satu rudal antarbenua paling menakutkan yang pernah dikembangkan di dunia. Setiap rudal dirancang bukan hanya untuk daya hancur, tetapi juga kecepatan, jangkauan, akurasi, dan kemampuan menembus sistem pertahanan udara lawan. Beberapa rudal juga mampu membawa banyak hulu ledak nuklir sekaligus, sementara yang lain bisa melesat dengan kecepatan Mach 10 lebih, dan bermanuver di atmosfer untuk menghindari intersepsi. Teknologi rudal masa kini telah melampaui sekadar alat perang. Mereka kini menjadi kekuatan geopolitik dan strategi penyeimbang dalam konflik global, baik sebagai senjata penangkal, alat tekanan diplomatik, atau penentu dominasi militer. Rudal-rudal ini menunjukkan bahwa perlombaan senjata belum pernah benar-benar berhenti. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan rudal strategis tetap menjadi kartu utama bagi negara-negara besar. Dan saat satu pihak mengembangkan teknologi baru, pihak lain pun berlomba-lomba dalam mengejarnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.